Halo, jadi di video kali ini akan dibahas beberapa soal. Sebenarnya soal ini merupakan soal-soal yang akan muncul dalam penilaian akhir semester dari SMA Sindri 1, Surabaya. Tetapi juga harapnya bisa berguna bagi teman-teman lain yang melihat video ini supaya bisa mendapatkan soal latihan. Tingkat kesulitannya adalah menengah ke atas dan materi yang akan dibahas 3 uraian mengenai materi asam basa, reaksi penggaraman, buffer, serta hidrolisis. Untuk soal pertama sudah dapat dilihat. Jadi soal pertama melibatkan reaksi antara logam dengan garam. Ada sebuah logam Na, karena dikasih tahu bahwa itu sebuah logam, maka dia adalah solid. Direaksikan dengan seng klorida, berarti seng adalah Zn, klorida adalah Cl, karena Zn 2+, Cl-nya selalu main, jadi Cl-nya kali 2. Sifat aki. Na di sini sebanyak 0,575 gram. Kemudian Zn Cl-nya 0,1 molar, 300 mili. Reaksi ini dapat terjadi apabila kita lihat dari deret volta, karena reaksinya adalah reaksi antara logam dengan garam. Apabila logam yang pertama berada di sebelah kiri logam yang kedua, ya. Dan di sini kalau misalnya kita lihat ya, logam Na berada di sebelah kiri Zn, maka reaksi ini bisa berjalan dan akan terjadi pertukaran ion. Jadi NaCl ditambah Zn. Jangan lupa kita harus mengutarakan 2. Oke. Kemudian kita mungkin harus menghitung jumlah molnya masing-masing untuk bisa menentukan siapa yang habis dalam reaksi ini. 0,575 gram, maka mol adalah berat dibagi oleh MR-nya, 23 di sini. Karena angkanya kurang enak, maka sangat disarankan bahwa berat gram ini dijadikan dalam satuan miligram, supaya bisa dibagi dengan lebih mudah. 575 miligram dibagi sama 23. Ini hasilnya sekitar 25 milimol. Satuan yang digunakan milimol karena ini adalah miligram, jadi ini juga milimol, tidak boleh mol. Kemudian untuk yang ZnCl2, karena kita tahu konsentrasi adalah mol dibagi volume, maka mol adalah konsentrasi kali volume. 0,1 molar dikalikan 300 mili. Karena menggunakan mili, maka satunya adalah milimol juga. Jadi di sini mili, maka ini milimol. Di sini untuk bisa menentukan siapa yang habis, maka harus kita MBS-kan. Jadi mula-mula beraksi sisa. Yang di ruas kiri berkurang, yang di ruas kanan bertambah, dan tidak ada produk yang ada pada mulanya. Maka 25 dan 30 di sini. Maka di sini sudah jelas bahwa logam Na akan habis gitu ya. Karena cara pengerjaannya adalah dengan cara yang mula-mula ini dibagi dengan koefisiennya kan. Di sini kita bagi hasilnya 12,5, sedangkan ini kita bagi 1. Dan hasilnya adalah 30. Maka yang kecil yang habis. Jadi di sini 25 yang habis. Nah, berapakah yang akan muncul di ZnCl2? Itu jawabannya adalah setengah. Setengahnya, karena koefisiennya hanya 1. Berarti yang ini habis kita kotakin, kemudian kita 1/2 dari 25 itu. Karena koefisien untuk ZnCl2 adalah 1, dan koefisien untuk NaCl adalah 2. Ya, kalau misalkan yang 2 aja 25, yang 1 ya pasti setengahnya dong. 12,5. Saya 17,5. NaCl-nya juga terbentuk karena koefisien sama-sama 2, maka dia juga 25. Sedangkan yang Zn karena dia cuma 1 jadi 12,5. Maka ada 3 hal yang terbentuk di sini. Soal melanjutkan, sisa senyawa yang ada dalam wadah semuanya direaksikan dengan asam klorida. Berarti kan di sini ada 3 senyawa ya. Ada ZnCl2, ada NaCl, sama ada logam Zn. Semua ditambah HCl. Gitu ya. Ya, reaksi yang pertama dan kedua tentu saja tidak akan berjalan karena dua-duanya sama-sama memiliki anion Cl-. Sedangkan reaksi yang ketiga bisa berjalan karena merupakan reaksi antara logam dengan asam. Ya. Zatnya di sini sisanya adalah 12,5 milimol dari reaksi yang atas. Jadi mula-mula segitu. HCl-nya kita nggak tahu, gitu ya. Tapi kita tahu pH-nya 1 min log 2. Kita disuruh menentukan volume asam klorida yang dibutuhkan untuk bisa menghabiskan semuanya. Gitu. Mari kita startkan dulu. Reaksi ini akan membentuk ZnCl2 ditambahkan H2 gas dan ini Ag. Kita startkan reaksinya, ini 2 HCl. Nah,
Di sini tuh ada X gitu ya, ada X. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Ya, di sini tidak ada, di sini nggak ada. Mula-mula bereaksi sisa. Tapi kita tahu bahwa 12,5 ini akan habis dan HCl ini juga akan habis. Karena ditanya di soal bahwa berapa jumlah HCl yang tepat untuk menghabiskan logam Zn-nya. Berarti kan yang bereaksi ya 12,5 ini habis semua kan? Reaksi semua kan segini. Nah, ternyata kita dapat persamaan bahwa, sorry, ini bukan 12,5 yang di sini. Tapi di sini harus dikalikan koefisien 2. Ya, karena ini koefisien 1. Berarti ke sini kita lari 2 kali lipat. Ya, berarti di sini 2 per 1 dikalikan 12,5 atau 25 milimol. Di sini kita punya persamaan bahwa ada mula-mula X berkurang 25 akan habis. Tentu saja X-nya adalah 25 milimol. Gitu. Maka mol HCl yang diperlukan untuk menghabiskan Zn itu adalah 25 milimol. Kita sudah tahu bahwa pH-nya adalah 1 min log 1/2. Dari sini kita bisa menentukan konsentrasi H plus-nya. Ya, karena pH adalah min log konsentrasi H plus. Cuma di sini mungkin agak sedikit tricky ya. Tapi mari kita pelan-pelan bedah. 1 min log setengah sama dengan min log H plus gini ya. Min-nya kita pindah di sini ya. Min 1 plus log setengah sama dengan log H plus. Di sini kan anggap aja ada angka kecil di sini kayak 10 ya, gitu ya. Karena log tanpa angka basis adalah 10 gitu kan ya. Kita punya persamaan bahwa kalau misalkan ada A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B, gitu ya. Kita coba evaluasi di sini. Ya, ada A log B sama dengan C, maka pastinya A pangkat C sama dengan B. Bagaimana di sini? Berarti, ya berarti 10 pangkat min 1 ditambah log setengah sama dengan H plus. Gitu. Pangkat apabila dijumlah, maka berarti dikalikan dengan basis yang sama. Misalnya gini. Gini ya. Berarti ini harus kita ubah dulu jadi sesuatu. Apabila kita punya A pangkat A log B, maka jawabannya adalah hanya B saja. Ya, ini hukum logaritma. Jadi di sini kan ada 10 log setengah gini ya. Jadi ini kan hilang menjadi setengahnya saja. Maka jawabannya adalah sebenarnya setengah dikalikan 10 min 1 H plusnya. Atau 0,5 10 min 1 atau 0,05 molar. Gitu. Tapi ini H plus ya teman-teman, bukan punyanya HCl. Nah, kita harus lihat bahwa HCl itu melepas satu H plus gini ya. Jadi kalau misalkan dia punya ini 0,05, oke, somehow dia juga 0,05 karena hanya satu sama ya. Tapi kalau misalkan H2SO4 beda, jadi harus dihati-hatikan. Gitu. Oke, karena kita sudah tahu molnya ada 25 milimol dan sudah tahu 0,05 molar, maka kita bisa mencari volumenya. M sama dengan mol per volume, maka 0,05 molar adalah 25 milimol dibagi volume. Maka volume adalah 25 dibagi 0,05 molar atau volumenya sekitar berapa nih? 500 ya. Itu ya. Nah, ini harus hati-hati apabila logam yang di sini ternyata juga sisa. Jadi misalkan logam yang di sini ada sisanya, maka logam sini itu juga akan bereaksi juga sama dengan yang Zn-nya. Tetapi sayangnya logam di sini habis, jadi tidak ikut bereaksi. Jadi begini untuk pembahasan yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, asam nitrit 0,4 molar 100 mili direaksikan dengan barium hidroksida 4,275 gram gitu ya. Nah, berarti kita bikin reaksinya dulu. HNO2 merupakan asam lemah direaksikan dengan barium hidroksida. Makanya ada reaksi asam garam gitu ya. Asam basa membentuk garam. Apakah ini baper atau hidrolisis? Kita nggak tahu, kita harus menentukan siapa yang habis dulu. Di sini berarti mereka bertukar anion, NO2 sama Ba, OH sama H. Sama bentuk Ba, NO2 2 kali ditambah H2O. HNO2 0,4 molar, 100 mili, sedangkan BaOH2 4,275 gram. Yang dilarutkan dalam 100 mili aqueous.
Apakah sudah setara? Reaksi ini belum setara. Kita perlu mengalihkan 2 dan mengalihkan 2. Kita cari mol masing-masing. Mol sama dengan gini. Maka jadi 40 milimol. Sedangkan yang ini, maka 4275 miligram dibagi sama MR-nya. MR itu 171 kalau nggak salah. Ya. Jadi kita hitung coba 4275 bagi 171. Hasilnya tepat 25 milimol. Ya. Kita MBSK. Ini cukup sering dikeluarkan juga di Sindui bahwa eh, reaksi pembatas itu tolong dihati-hati ya. Jadi ini kan 40, ini 25. Maka siapa yang habis? Mungkin seketika ya tergoda buat menjawab 25 yang habis ya, karena 25 lebih kecil. Tapi yang habis yang 40, karena kita perlu membagi koefisien dengan mula-mula. Ya, ini kan dibagi jadi 20, ini kan dibagi jadi 25. Berarti kan yang lebih kecil kan yang ini yang lebih kecil. Berarti 40 lah yang habis gitu ya. Gitu. Maka berapa BaOH2 yang bereaksi? Karena koefisiennya 1 dan ini 2, maka 1 per 2 dikalikan 40 atau 20. Sisa 5. Berarti ini berapa? Juga sama, 1 per 2 kali 40, itu 20. Yang ini 2 per 2 kali 40, ya 40. 20 sama 40, ya. Sudah. Ditanya, sisa senyawa di wadah dicampurkan dengan asam sianida. Ya, berarti sisa senyawa ini semua dicampurkan sama asam sianida. Sisa senyawa itu apa aja? Ya ada 3 ini ya. 1, 2, sama 3. Tapi yang H2O kan tidak bereaksi ya, segitu-gitu aja. Berarti BaOH2 sama BaNO2 2 kali. Kita pasang. Sama BaNO2 2 kali. Reaksi yang pertama basa dengan asam ya, jadi pasti terjadi. Jadi BaCN2. Reaksi yang kedua adalah garam dengan asam. Syarat terjadinya adalah dua-duanya harus melarutkan di reaktan dan di produk harus ada yang mengendap. Karena di produk BaCN2 sebentar, BaCN2 dan HNO2 dua-duanya sama-sama larut, maka ini tidak dapat terjadi. Jadi reaksi yang terjadi cuma yang di atas saja. Jadi BaOH2-nya kan sisa 5 ya. Ini kita pindahkan aja ya. Pindahkan aja. Nah, berarti ini masih sisa ya. Dia masih sisa. BaOH2-nya masih sisa 5. HCN-nya itu 0,1 molar 200 mili. Ya, berarti kan 0,1 kali 200 ya 20 milimol ya. Nah, di sini siapa yang habis? Kita lihat apakah reaksinya bagus, gini dan gini ya. Setara, berarti ini yang habis, yang kecil ya. Karena ini koefisien 1, ini koefisien 2, maka jadi 2 per 1 kalikan 5. Jadi 10. Ini sisa 10. Di sini 1 per 1 kalikan 5, ya 5. Di sini 2 per 1 kalikan 5. Ya meskipun di awalnya sudah ada 40 ya. Di awal sudah ada 40 dari yang ini. Tapi tidak terlalu berpengaruh. 2 per 1 kali 5, jadi 10. Jadi total 50 mol H2O. Yang tersisa adalah asam lemak dengan garamnya. Maka akan membentuk sistem buffer asam. Bagaimana rumusnya buffer asam? H plus adalah Ka dikalikan asam dibagi garam. Dikalikan valensi garam. Ya. BaCN2 berarti valensi garamnya adalah 2. Ini loh ya. Maka Ka 10 pangkat min 5 dikalikan mol asam adalah 10 dibagi 5 dikalikan 2. Jadi 10 pangkat min 5, 10 per 10 atau 10 pangkat min 5. Maka karena H plusnya adalah 10 pangkat min 5, pH sama dengan min log H plus. Jadi min log 10 pangkat min 5, min 5 turun ke depan. Jadi min 5. Dikalikan log 10. Ya. Ini kan jadi 5, log 10 adalah 1. 5 kali 1, jadi pH-nya adalah 5.
Nomor 2, jawabannya adalah memiliki pH 5. Dan membentuk sistem buffer asam, karena yang tersisa adalah asam lemah sama garamnya. Nomor 3, terakhir, 0,1 molar larutan amonia. Larutan amonia itu pasti NH4OH. Jadi ini harus kita ketahui pasti akil. Direaksikan dengan asam nitrat. Nah, ini kan berarti asam basa ya. Berarti terjadi kan ya. Jadi kan ini bertukar ya. Bentuk NH4NO3 tambah H2O. NH4OH-nya 0,1 molar, 500 mili. Asam nitratnya 0,5 molar, 100 mili. Ini ya. Nah, tentukan pH jika Kb. Oke, tentukan pH-nya. Kemudian apabila tambahkan asam nitrit lagi, dengan K sekian tentukan pH yang baru. Oke. Jadi kita hitung dulu berapa mol yang dimiliki. Ini kan 50 kali 0,1 ya. 50 milimol ya. 500 kali 0,1. Ini 0,5 kali 100 juga 50 milimol. Jadi mula-mulanya sama-sama 50. Tanpa ada perbedaan koefisien. Maka semuanya habis. Ini sisa 50. Akan terbentuk 50 milimol garam NH4NO3. Garam NH4NO3 merupakan garam hidrolisis yang muncul dari keturunan asam kuat. Maka dari itu dia bersifat sedikit asam. Garam asam. Garam asam dia melepas H+. Rumusnya adalah Kw per Kb dikalikan konsentrasi garam, yaitu 50 milimol dibagi volume total berapa? 500 mili sama 100 mili. 600 mili. Ya. Jadi akar 10-14 dibagi di sini 1,2 10 pangkat min 4 50 per 600. Yang akan dapat hasilnya berapa? Setelah itu ditambahkan 200 mili asam nitrit. Nah, berarti yang tersisa kan hanya NH4NO3. Mau tambahkan sama asam nitrit. Ini kan reaksi antara garam sama asam. Syaratnya kan produknya harus ada yang mengendap atau tidak stabil. Di sini kan berarti bertukar ya. Kalau misalnya bertukar kan jadi NH4NO2 tambah HNO3. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Nah, ini reaksinya loh asam lemah. Kenapa kalau tiba-tiba jadi asam kuat? Kan tidak boleh gitu ya. Reaksinya nggak jalan. Nah, tetapi keberadaan asam lemah di situ menambah jumlah H+ yang ada. Gitu ya. Jadi ada H+ pertama dari garam asam dan H+ kedua dari asam lemah. Maka H+ total adalah H+ yang pertama ditambah H+ yang kedua. Oke? Nah, sebenarnya ada cara bagus buat membuat H+ yang pertama ini loh. 1,2 ini itu sebetulnya tuh sama dengan kayak 6/5. Gitu ya, 6/5. Jadi kalau misalkan, tapi dibagi taruh bawah ya. Ya nggak bisa juga sih. Jadi jatuhnya lumayan bagus juga sih. Coba kita hitung ya. 10 min 14, 10 min 4 dikali 5/6 lagi ya. 50 per 600 gini ya. Berarti ini kan jadi 10 min 10 ya. 10 min 10, coret-coret. Jadi 5 kuadrat, 6 kuadrat. Masih ada 10 di bawah. Jadi ini 9. Ya. Kalau sama dikeluarkan ya jadinya 5/6. 10 min 4,5. Ya oke lah. H+-nya tidak bagus gitu ya. Molar. Kalau misalnya H+ yang kedua dari asam yang lemah ini, gimana cara nyarinya? Karena adalah asam lemah tidak dari sisi sempurna, harus nyari pakai rumus Ka dikali konsentrasi asam. Yaitu Ka-nya dikasih tahu 10 pangkat min 5, konsentrasi asamnya 10 min 5 juga. Jawabannya akar 10 min 10, 10 min 5 molar. Ya. Berarti ya ini dua-dua ini dijumlah gitu ya. Kemudian jadi pH-nya. Seperti itu. Ya ini mungkin angkanya kurang bagus untuk dihitung ya. Karena yang satu pangkatnya min 4,5, yang satu pangkatnya min 5. Cuma nanti kalau misalkan di soal ulangan seharusnya angka-angka ini akan bagus. Tapi konsepnya karena garam dan asam ini tidak bereaksi, maka asamnya tetap memberikan kontribusi H+-nya.
Sedangkan garamnya bersifat asam, maka garamnya melepas H+ juga. Dan pH totalnya berarti 2 H+ ini jumlah dan dihitung pH-nya. Jadi pH diambil log H+ total. Oke? Jadi ini merupakan hidrolisis karena semuanya habis. Hidrolisis. Jadi aku harap bisa berguna video ini membahas 3 soal yang mungkin juga ya nggak tahu khususnya gimana sih ya. Cuman ini akan keluar di penilaian akhir semester ya, semoga bisa dipersiapkan dengan baik dan juga jadi materi belajar yang berguna. Jadi thank you sudah nonton video ini.